Dan Bapak siapa maaf saya jadi lupa. Zainuddin. Zainuddin. Mm-mm. Bapak Zainuddin, Dian dan Ibu Nur. Bu Nur dan Pak Zainuddin sudah presentasi. Pak Dian, Pak Dian waktunya. Saya pikir sudah selesai 2 pertemuan. Ternyata kata kampus 2 tahun terakhir kemarin itu 2 pertemuan saja kode etik itu. Iya, iya, iya. Nah, kali ini karena ada Pak Dian, diminta lebih. Dipersilahkan, siapkah? Siap, Ibu. Baik, Baik. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan penuh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan Bu Nur, Pak Zainuddin, semoga selalu sehat walafiat dan selalu semuanya dalam keadaan. Terkait dengan studi kasus dilema etika psikologi di pesantren, Bapak Ibu, saya nggak menyebut nama pesantrennya. Jika saya nggak menyebut di dalam tulisan saya nggak menyebut nama pesantrennya karena memang ini berlaku banyak mayoritas terjadi di pesantren, gitu. Termasuk juga pesantren yang saya tempati itu juga ada bagian kecil dari ini. Cuman kebetulan karena saya sedikit paham tentang dunia konseling dan hipnoterapi, jadi bisa cepat terselesaikan gitu. Nah, kenapa saya mengambil latar belakang pesantren? Karena ini adalah salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang menggabungkan antara agama dengan sains dengan pendidikan. Tapi di sisi yang lain ternyata banyak hal-hal yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan di dalam terjadi banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Pesantren ini adalah sentral dalam pembentukan karakter kualitas generasi muda muslim gitu. Tapi yang terjadi tidak semua pesantren seperti itu, baik yang pesantren modern ataupun pesantren yang tradisional, Bapak Ibu. Itulah sebabnya akhirnya studi kasus ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci terkait penerapan kode etik psikologi dalam konteks pesantren. Nah, yang pertama adalah bagaimana prinsip kode etik psikologi khususnya di kerahasiaan dan otonomi klien itu dapat diterapkan di dalam lingkungan pesantren yang memiliki struktur hierarki dan budaya yang kuat. Yang kedua, apa saja tantangan dan dilema etika yang dihadapi oleh psikolog ketika bekerja di institusi tradisional seperti pesantren. Yang ketiga itu bagaimana seorang psikolog dapat menavigasikan konflik antara kewajiban etis terhadap klien dengan tuntutan institusional dan nilai budaya yang berlaku. Dan yang keempat, apa saja rekomendasi praktis yang dapat diberikan kepada psikolog, pengelola pesantren, dan organisasi profesi psikologi untuk mengatasi dilema etika serupa di masa depan. Nah, itu rumusan masalah yang saya buat. Jadi ini saya buatnya kayak model makalah nih, Bu. Ada rumusan masalahnya dan lain-lain sebagainya. Dan Silakan, kemudian saya menikmati. Monggo. adapun tujuan dari studi kasus ini saya buat adalah untuk memberikan gambaran realistis terhadap kompleksitas praktek psikologi di lingkungan pesantren. Yang kedua itu untuk meningkatkan pemahaman tentang potensi konflik antara kode etik psikologi dengan nilai-nilai budaya tradisional karena memang seringkali ini selalu bertabrakan, Bu. Bahkan si pesantrennya itu mereka kalau lagi mengambil keputusan suka ngambil keputusan personal tanpa konfirmasi kepada si anak atau koordinasi kepada orang tua yang itu merupakan menurut saya menyalahi kode etik dari psikologi. Gitu. Kenapa? Karena itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan secara personal itu sangat tanda kutip mengganggu mental dan kepribadian anak gitu. Jadi apa ya? Ya konsepnya begitu deh. Pokoknya dari tujuan ini adalah bagaimana memberikan gambaran realistis terhadap kompleksitas praktisi psikolog di pesantren.
Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman tentang potensi konflik antara kode etik psikologi dengan nilai-nilai budaya tradisional. Yang ketiga, itu menjadi bahan refleksi bagi para psikolog, gitu, tentang pentingnya kompetensi budaya dan kepekaan etis dalam praktik profesional. Dan yang keempat, memberikan masukan bagi pengelola pesantren dalam upaya peningkatan kesejahteraan psikologis secara santri, secara etis dan bertanggung jawab. Karena terkadang ya kita lihatlah, sering kali kita lihat tuh di pesantren-pesantren, bahkan yang terakhir kemarin di Malaysia, anak sampai dimasukin ke mesin cuci kan, gitu. Dan itu pesantrennya pesantren tahfiz gitu. Bisa dipertanyakan kemana itu lembaga, kemana itu keamanan dan lain-lain sebagainya, bisa-bisanya sampai akhirnya saat sang anak itu bisa dimasukkan ke dalam mesin cuci gitu lah. Akhirnya yang kita pakai di dalam yang saya telaah dari berbagai macam pesantren, dan kebetulan juga saya bagian dari organisasi pesantren di Indonesia, Bu. Gitu, saya masuk dalam organisasi kepesantrenan di Indonesia. Jadi saya tahu banget seluk-beluk dan permasalahan pesantren, dan memang banyak sekali diperlukan orang-orang yang paham ilmu psikologi di dalam penanganan kasus-kasus di pesantren ini gitu loh. Mereka memang belajar adab, mereka memang belajar agama, tapi mereka cuma sebatas teori. Adapun prakteknya lebih kepada senioritas. Jadi apa yang dilakukan senior-seniornya itu yang dilakukan kepada junior-juniornya, sehingga akhirnya bukan melahirkan kemarinya itu bukan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi justru hanya melahirkan apa ya, generasi-generasi yang akhirnya mereka membangkang terhadap pesantren, sehingga akhirnya nilai-nilai pesantren juga menjadi menurun disebab salah dalam penanganan psikologisnya, gitu. Nah, itulah sebabnya saya buat materi ini, dan adapun metodologi yang dipakai itu adalah dalam bentuk wawancara yang mendalam dengan teman-teman termasuk juga pengalaman saya. Sini jadi saya gabungkan antara pengalaman teman-teman yang psikolog atau teman-teman Bikon dengan pengalaman yang saya dapat gitu. Akhirnya dalam sistem wawancara dan kemudian studi literatur tentang sistem pendidikan pesantren, budaya santri, dan kode etik psikologi. Nah, pas saya baca, Masya Allah, ternyata banyak banget yang bertabrakan dengan kode etik yang ada di psikologi, Bu. Gitu. Dan memang ini harus diedukasi kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, dan insya Allah ini jadi bagian PR saya untuk mensosialisasi kode etik psikologi, sehingga akhirnya para manajemen pesantren, guru ataupun santri bisa memahami kode etik ini. Gitu. Nah, nama tokoh di dalam penulisan ini saya rahasiakan, saya samarkan karena untuk melindungi kerahasiaan dan privasi semua pihak yang terlibat. Tapi insya Allah secara esensi dan kompleksitas kasus tetap dipertahankan untuk menjaga otentisitas dan relevansi analisis yang ada. Gitu. Nah, adapun kalau terkait dengan kronologi peristiwa, kasus ini sebenarnya udah puluhan tahun sih. Saya bisa bilang kasus ini udah puluhan tahun berjalan, cuman salah satu kasus yang saya angkat di bulan September tahun 2023 yang lalu, gitu. Ketika Pak pesantren mulai mengamati adanya perubahan perilaku dari para santri, di mana para santri itu sering kali ngebangkang, Bu. Sering banget ngebangkang, sering banget lari dari pesantren, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang melakukan sodomi, ada yang melakukan ya pacaran sesama jenis lah, karena kan memang gayanya pesantren itu kan perempuan dengan laki nggak bisa digabung, gitu. Di satu sisi tidak ada edukasi seks dan tidak ada ya edukasi terkait dengan itulah, sehingga akhirnya mulai terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan gitu loh, dan salah di antaranya itu. Terus juga karena santri itu tidak dicoba untuk mengeksplor kemampuannya, akhirnya gejala-gejala kecemasan, anxiety disorder itu mulai pada muncul, Bu. Gitu. Mereka yang tadinya semangat jadi mulai turun semangatnya. Yang biasanya seneng tidurnya pules jadi nggak bisa pules gitu kan. Terus nafsu makan yang kurang karena setiap hari makanannya hanya sate gitu kan. Sayur terong gitu. Dan
Ya, makanan-makanan pesantren lah, kayak gitu. Dan kemudian yang paling terpenting adalah kemerosotan prestasi akademik yang sangat signifikan dan perubahan perilaku. Nah, ini yang kronologi-kronologi peristiwa yang saya bisa tangkap dari pesantren-pesantren, khusus ada di pendidikan-pendidikan pesantren gitu. Dan situasi ini nggak kunjung membaik gitu. Situasi ini nggak kunjung membaik sehingga akhirnya sang kiai memutuskan untuk meminta psikolog melakukan asesmen psikologi gitu kan, terhadap santri-santri yang bermasalah tersebut, yang dipinta langsung oleh sang kiai kepada psikolog tanpa harus berkomunikasi dengan para santrinya dulu. Kan di mana-mana kan harusnya ketika ada penyimpangan-penyimpangan dan lain-lain sebagainya, mereka kan harus harus diskusi dulu, harus komunikasi dulu dengan santri dan lain-lain. Tapi ada beberapa kasus yang mereka kemudian ngedatengin kami, salah satunya saya gitu, dengan kondisi yang sudah sangat menakutkan gitu. Sangat menakutkan lah saya bisa bilang. Karena sampai ada santri yang sampai bipolar, yang ketika dia habis bercanda, ketika temannya turun dari tangga, itu dijorokin, Bu. Tapi setelah itu dia merasa bahwa dirinya nggak ngejorokin dan happy-happy saja gitu. Dan saya nemukan banyak sekali anxiety disorder, bipolar, bahkan ada beberapa santri-santri yang hampir ke skizofrenia gitu. Dan memang yang jadi kondisi dasar pesantren itu kan rata-rata di mana-mana orang kalau dimasukin ke pesantren pilihannya cuma 2, anak yang baik kemudian jadi paling baik gitu kan, atau anak yang brengsek-brengsek nih, anak-anak yang bandel, yang kagak bisa diatur sama orang tuanya, yang anak-anak nggak bisa dilarang, pokoknya bandel dah, akhirnya dimasukin pesantren. Nah, giliran pesantren tinggal ketempuan gitu. Nah, mereka nggak paham dari sisi psikologis gitu, pendekatannya adalah pendekatan agama gitu, atas nama ujian keimanan gitu, atas nama ujian spiritual dan lain-lain sebagainya. Tapi sisi yang lain, mereka membuat membuat apa, aturan-aturan main yang tidak sesuai gitu. Sehingga akhirnya berefek kepada si santri itu bisa sakit, bahkan kecenderungan, terjadinya perubahan perilaku yang lebih parah, Bu, sampai kematian. Gitu, sampai kematian dan itu di-keep, itu diumpetin oleh banyak pesantren gitu. Makanya akhirnya, wah ini Masya Allah nih, makanya kenapa saya menulis ini, karena banyak banget sekali PR-PR dari sisi psikologi yang saya dapat yang harus saya menjadi bagian PR saya untuk saya bisa selesaikan gitu. Nah, yang jadi dilema kami, karena kan si kiai ini berpikir bahwa saya, Pak Kiai ini, saya ini adalah bapak dari semua santri gitu. Dan dia memiliki hak dan tanggung jawab penuh atas segala aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental mereka. Nah, tapi sistem-sistem yang ada itu banyak sekali bertabrakan dengan kode etik gitu. Banyak sekali yang bertabrakan dengan kode etik sehingga akhirnya ya penyimpangan-penyimpangan itu terjadi gitu. Dan tapi alhamdulillah di pesantren saya sih kasus-kasus itu terminimalisir gitu. Tapi kalau saya lihat dari banyak teman-teman, komunikasi dari teman-teman tim Bikon, itu mengerikan kalau di pesantren tuh. Yang khususnya yang tidak ada Bikonnya, sangat ngeri aja gitu. Dan itulah akhirnya menjadi sebuah dilema etika yang dihadapi sang psikolog kalau menurut saya gitu. Yang pertama, eee, kenapa disebut dilema etika, karena kasus-kasus ini menempatkan kami di dalam posisi yang sangat sulit dan penuh dengan dilema etika. Kenapa begitu? Karena eee, asesmen atau proses yang kami lakukan atau konseling yang kami lakukan itu tidak berdasarkan informed consent yang semestinya gitu. Jadi sebenarnya para santri itu datang ke konseling bukan atas kesadaran dan kemauan sendiri gitu. Melainkan karena diperintah gitu. Mereka tidak sepenuhnya memahami tujuan, mereka nggak sepenuhnya memahami prosedur, mereka nggak memahami resiko dan hak-hak mereka di dalam proses konseling itu. Nah, ini menurut saya bagian dari dilema dilema kami sebagai seorang psikolog-psikologan. Gitu.
Yang kedua, dilema etik yang kami hadapi, yaitu terkait dengan kerahasiaan versus keselamatan. Karena informasi yang diungkap oleh para santri bersifat sangat rahasia dan sangat sensitif, Bapak Ibu. Namun di sisi yang lain, informasi tersebut juga mengindikasi adanya bahaya yang nyata dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan fisik dan psikis para santri. Nah, sang psikolog kami ini dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kerahasiaan klien atau mengungkap informasi tersebut demi melindungi mereka dari bahaya yang lebih besar gitu. Karena beberapa kasus di pesantren saya menemukan sampai santri itu meninggal dunia. Yang terakhir yang rame itu yang di Malaysia yang masuk mesin cuci gitu. Itu biasanya tuh kalau kayak gitu Bu, itu sudah ada kekesalan antara lembaga, guru, musrif, sama santri gitu. Sehingga akhirnya mereka masak bodoh dengan yang ada dan kemudian diserahkan kepada teman-temannya, ujung-ujungnya akhirnya pembuliannya fatal sampai kepada kematian gitu. Nah, yang kemudian posisi sulit untuk kami itu konflik otoritas gitu. Kenapa disebut sebagai konflik otoritas? Karena sang kiai menuntut kami untuk melaporkan semua temuan konseling kepadanya secara rinci gitu. Dan kemudian beliau merasa berhak mengetahui segala sesuatu tentang anak-anaknya. Dan tuntutan ini bertentangan langsung dengan prinsip kerahasiaan yang menjadi landasan praktek psikologi menurut saya gitu. Dan kemudian yang keempat, apa ya, tekanan institusional. Kenapa? Karena ini mengungkap kasus menimbulkan goncangan hebat di internal pesantren dan status si ustadz yang bisa jadi melakukan ustadz yang melakukan kesalahan-kesalahan ini gitu kan. Ini bisa dibilang apa ya, sangat sensitif gitu. Dan biasanya mereka yang melakukan hukuman-hukuman itu biasanya kalau nggak keponakan saudaranya kiai, pasti anaknya kiai Bu gitu. Makanya kenapa apa ya, di sisi yang lain kasus ini sebenarnya secara hukum harus dibongkar, tapi sisi yang lain kami sebagai psikolog itu berada di bawah tekanan besar untuk tidak merusak reputasi pesantren dan menjaga stabilitas institusi gitu. Tapi sisi yang lain, kalau kita diamin, mereka kelakuan gitu. Akhirnya kita coba edukasi dan lain-lain sebagainya, tapi tetap beberapa kali di beberapa pesantren selalu terjadi hal-hal yang seperti itu, selalu terulang gitu. Dan problem yang berikutnya terkait dengan dilema etika itu terkait dengan kompetensi budaya gitu. Yang dimana kan kalau dalam bahasa psikolog, kalau saya sih alhamdulillah bisa mengcombine antara ilmu tasawuf, ilmu akhlak, akidah akhlak dan lain-lain sebagainya. Cuman kan kalau kita melihat psikologi, biasanya kan tradisinya kan keilmuannya adalah keilmuan barat Bu gitu. Gitu kan. Kalau untuk saya pribadi sih saya aman, saya bisa mengcombine semuanya. Tapi untuk teman-teman yang mereka belajar psikologi murni, ini merasa kesulitan sepenuhnya untuk memahami dan menavigasi dinamika kekuasaan, hierarki dan nilai budaya yang berlaku di pesantren gitu. Sehingga akhirnya kekhawatiran itu muncul bahwa pendekatan yang diambil seorang psikolog ini tidak selaras dengan konteks budaya di pesantren tersebut dan bisa jadi justru dapat memperburuk keadaan. Gitu. Nah, itu kalau terkait dengan kondisi yang ada. Sehingga akhirnya situasi tersebut kalau didiamin itu kondisi psikis para santri itu akhirnya makin memburuk gitu. Semakin memburuk, panic attack dan lain-lain sebagainya gitu kan. Bahkan sering dengar nggak Korea Barcode? Nah, itu sering banyak ratusan santri itu bisa melakukan Korea Barcode gitu, yang mereka menyakiti diri sendiri gitu. Ya di sisi yang lain orang tua udah mulai curiga nih, mempertanyakan perubahan-perubahan drastis pada perilaku anak-anak mereka gitu. Wah banyak lah, itu yang terjadi. Nah ini akhirnya kami sebagai tanda kutip sang psikolog itu kami berada di persimpangan gitu. Sisi yang lain kami mengetahui masalah, sisi yang lain kami harus menjaga nama baik institusi atau lembaga yang ada gitu.
Dan semua yang kami ambil itu akan bisa memiliki konsekuensi etis, profesional, dan personal yang sangat besar gitu. Dan bisa dibilang kasus ini menjadi ujian berat bagi integritas dan kompetensi kita sebagai seorang psikolog gitu. Nah, kalau saya lihat setelah saya baca dari sekian banyak bab, saya membaca 4 hari itu Bu, saya kelarin saking semangatnya pengen menguasai kode etik karena memang ini sangat penting di dunia kami, di dunia pesantren Bu. Makanya akhirnya benar-benar saya pelajari dari setiap pasal-pasal yang ada gitu. Dan kemudian makanya kenapa tema ini saya buat, dan kemudian analisis dari kode etik ini saya melihat adanya pelanggaran prinsip prinsip umum, yaitu pasal 2 terkait dengan prinsip penghormatan pada harkat martabat manusia, yang menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat keluasan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi. Nah, dalam kasus ini, hak santri ini membuat pilihan pribadi untuk mengikuti konseling atau tidak dan menjaga keleluasan pribadi mereka telah diabaikan. Nah, ini melanggar pasal kedua terkait dengan penghormatan pada hak martabat manusia, dan kemudian terkait dengan prinsip yang kedua adalah integritas dan sikap ilmiah. Kenapa? Karena prinsip ini menuntut psikolog untuk senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, dan kebenaran dalam praktek psikologi. Namun di sisi yang lain, kami sebagai seorang psikolog berada di bawah tekanan untuk mengkompromikan prinsip ini, terutama jika ia menuruti permintaan kiai untuk menyembunyikan atau memanipulasi temuan-temuan yang kami punya demi menjaga nama baik hak pesantren. Nah, ini udah melanggar juga terkait juga dengan profesional gitu kan, bahwa kita dipinta untuk memiliki kompetensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya, tapi hubungan majemuk dan konflik kepentingan yang dihadapi sang psikolog sangat berpotensi merusak objektivitas dan profesionalismenya gitu loh. Karena prinsip dengan tuntutan dari pesantren itu berbeda gitu. Dan terkait juga dengan keadilan dan kebermanfaatan gitu kan, bahwa psikolog harus berupaya memaksimalkan manfaat dan meminimalisir kerugian bagi pengguna layanan dengan tidak adanya informed consent dan jaminan kerahasiaan, tapi proses konseling yang seharusnya bermanfaat justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para santri. Ya, ini kode pasal kedua. Dan kemudian juga di pasal 10 terkait dengan pelanggaran terhadap informed consent, di mana salah satu pasal yang paling jelas dilanggar dalam kasus ini adalah persetujuan yang diberikan secara sadar, sukarela, dengan pemahaman yang cukup tentang proses yang akan dijalani. Gitu, kesediaan tanpa paksaan, tapi justru santri datang karena diperintah. Gitu. Kemudian juga tidak adanya gambaran penjelasan yang memadai tentang apa yang terjadi. Makanya kalau kami tanya, kamu kesini paham nggak kenapa dipanggil? Nggak tahu. Gitu. Saya datang ke sini kenapa saya juga nggak ngerti. Dan kemudian terkait dengan resiko dan keuntungan, potensi resiko misalnya bocornya rahasia dan keuntungannya tidak didiskusikan dan lain hal sebagainya. Nah, kemudian juga masuk kepada pelanggaran terhadap kerahasiaan di pasal 23, 24, 25, dan 26. Gitu. Ya, lumayan panjang sih ini Bu. Waktu saya sampai berapa menit Bu? Karena kalau bicara pesantren panjang banget Bu. Gitu. Ini saya bisa bilang dari pasal 2 sampai dengan pasal 20, 22, 23, 24, 25, pasal 16, pasal 15 terkait dengan kepentingan dan hubungan majemuk dan lain-lain sebagainya. Oh, ini Masih 2 hari lagi kok Pak, silakan. gitu. Baik. Poinnya yang belum Bapak bacakan, mana yang menurut Bapak paling menarik? Pelanggaran atau kasus kode etik seperti apa yang Bapak anggap paling menarik di antara yang Yang belum paling menarik disajikan? itu yang sebenarnya rahasia tersebut harus disampaikan kepada orang tua, tapi itu tidak disampaikan. Kemudian juga ada beberapa tindakan-tindakan yang menyalahi aturan main dari sisi psikologis dan hukum, tapi itu juga dirahasiakan. Kami tidak boleh mengeluarkan data-data itu untuk menjaga nama baik pesantren gitu. Dan itu akhirnya jadi terkadang saya pribadi juga sering kali suka jadi berantem sama kiainya, sama
tim manajemen dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena memang ya si malakama ya gitu. Sisi lain kami paham dari sisi kesehatan mental, saya juga paham sedikit tentang hukum, tapi sisi yang lain mereka mendobrak, melanggar kode etik, psikologi dan hukum yang ada. Itu yang paling harus menjadi catatan saya. Tapi di sisi yang lain, kalau kami menginformasikan ini keluar, ini merusak nama baik pesantren yang ada. Gitu. Makanya kan akhirnya sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang coba deh perhatiin, banyak sekali anak-anak pesantren yang mereka nggak semangat gitu. Awalnya semangat, kemudian adanya terjadinya perubahan-perubahan. Mereka pas keluar dari pesantren balas dendam tidur, gitu kan. Mereka dari keluar pesantren malah tambah acak adut, gitu, malah pacaran dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan bisa saya bilang orang baik yang sakit hati itu lebih kejam ketimbang pembunuh yang sebenarnya. Gitu. Jahat yang sesungguhnya gitu ya. Karena wah dia tahan lebih ngeri orang baik yang jahat tuh ketimbang orang jahat. Kalau orang jahat sih udah ketahuan gitu ya. Tapi kalau Gampang orang ukurnya ya. Kalau orang benar, jahat gampang ukurnya. benar. Paling Tapi kalau begini. orang baik terus dia marah, kecewa, benci, kemudian terjadi pendendaman, orang bisa dimutilasi sama dia. Gitu. Iya, terus dia Nah ini tetap sampulnya baik gitu ya. betul. Covernya baik. Iya. Gitu Betul, sih baik. kalau Terima yang kasih. saya bisa Ya, sampaikan. Makasih Ibu. baik. Terima kasih Pak Dian. Nah, tadi dalam uraian Pak Dian ada hal yang saya catat di sini. Yang Mm, pertama adalah informed consent, ya, mm, persetujuan dari klien mm, untuk bisa menyampaikan ceritanya. mm, Nah, kalau secara teori, ya, mm, memang ini sekali lagi teori barat, jadi tidak membahas kasus-kasus ini di pesantren, itulah mm, tugas kita ya. mm, Maka informed consent idealnya untuk anak-anak di bawah 18 tahun, kalau undang-undang Indonesia masih di bawah umur, itu harus dengan orang tuanya. mm. Jadi informed consent itu ditandatangani oleh orang tuanya, Di bawah gitu 18 ya. tahun ya Bu ya. Ya, di bawah 18 tahun, karena usia anak eh, di Nah kalau sebentar ya. oke, kalau sang kiai menyatakan bahwa saya adalah orang tuanya dan punya hak untuk langsung memberikan penerapan kepada si anak tanpa harus izin orang tua. Nah itu kejadian banyak di pesantren itu Bu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang jadi kendala, Pak. Ya, itu yang jadi kendala. Jadi artinya dilema kita adalah seperti itu. Ini anak harusnya didampingi orang tua. Tapi kalau didampingi orang tua berarti informasinya bocor bahwa manajemen di pondok pesantrennya Betul, begini, begini, begini. Ya, kalau orang tuanya menerima. bisa menerima. Kalau tidak akan kembali bersama para pengacara dan lain sebagainya. Iya. Ini akan menjadi hal yang eh, luar biasa. Jadi informed consent di Indonesia ini masih menganut undang-undang usia ya, usia anak-anak di bawah 18 itu bersama orang tua. Nah, saya juga berpikir bagaimana dengan Pak Dian untuk menyampaikan informed consent juga kepada pondok pesantren. Jadi mana batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh itu harus disepakati Mm, mm, supaya kita tidak salah. Dan kita juga harus menegakkan ini fungsi kami konsultan. Kalau masih mau bekerja sama, harus punya aturan main yang eh, mengedepankan etika. mm, mm, Nggak bisa kita terus ditekan dengan gaya otoritas mereka, mm, ya, karena mereka sudah menyimpang. Jangan kita sediakan fasilitas gitu ya. mm, Udah ini udah kayak gini, udah pokoknya lu beresin aja dan sebagainya. Nggak begitu juga, apalagi mereka tidak melihat langsung dampaknya pada anaknya. mm, mm. Sering kali saya juga melihat anak-anak prihatin ya, itu lihat kayak begitu, padahal ya statement masyarakat kan susah diarahkan. Tuh. Padahal keluar pesantren A, keluar pesantren B. Nah, oleh sebab itu memang eh, Mm, ketika anak saya kecil ya saya hanya SDIT aja. Kenapa? Karena pulang nanti itu bagian saya mm, saring gitu ya.
Nah, itu pun begitu, dia bertemu dengan anak-anak yang orang tuanya itu pondok pesantren beneran gitu. Pondok Iya. pesantren abis lah yang dari SD, SMP, SMA. Mereka lahir dari rahim para orang tua yang pondok pesantren habis. Nah, mereka dididik sedemikian rupa, ya pastilah hebat ya, puasa umur 7 tahun tuh sudah full misalnya dan lain sebagainya. Betul. Namun apa yang terjadi ya yang diamati oleh anak saya? Jadi ketika dia berpuasa, dia ke belakang, dia kantin, dia minum dan lain sebagainya. Nanti dia balik lagi bilang puasa, padahal anak saya melihat, kan ini bahaya ya. Orang lain yang lihat, oh boleh dong begini, ini kan teman saya, ibunya sesoleha itu, berarti nggak apa-apa dan lain sebagainya. Ini kan norma-norma yang teracak-acak gitu ya. Betul. Sampai akhirnya mereka misalnya haid, sebenarnya sudah nggak haid, anak saya tahu persis dia sudah nggak haid, terus dia tidak sholat. Kenapa? Saya lagi haid, kan nggak bisa ada yang buka dan lain sebagainya. Padahal full pendidikannya pendidikan pesantren. Ini miris saya ya melihatnya, tuh Jadi miris solusinya sekali. gimana itu, Bu? Ketika sisi yang lain di bawah 18 tahun harus ada orang tua izin, sisi yang lain sang kiai manajemen pesantren nggak mau kasus-kasus yang ada itu melebar luas. Pak Dian yang harus inform consent ke pesantrennya. Ada Oh. batasan-batasan. Untuk kasus-kasus seperti ini, izinkan kami berkolaborasi dengan orang tuanya. Oh gitu. Untuk kasus-kasus seperti ini, boleh ditahan, karena ini image pondok pesantren. Siap. Jadi, Bapak juga harus punya inform consent kepada klien-klien. Gitu. Supaya tidak terjadi seperti ini. Karena kalau enggak serba salah tadi. Kayak begini melanggar etika, tapi sama dia nggak boleh. Atau kasuistik, ini boleh, ini nggak boleh. Kadang yang ini boleh, ini nggak boleh. Kan begitu jadinya. Betul. Suatu saat ada kasus, boleh dengan menyampaikan atau boleh disampaikan ke orang tua atau boleh melakukan A, B, C. Mungkin kasus yang lain, jangan. Nah, susahlah kita mengukur mana yang objektif, mana yang subjektif. Oleh sebab itu, pihak pesantren juga harus kita ajak pinter. Tuh Bapak sebagai kita sebagai ilmuwan psikologi punya kewajiban untuk meluruskan persoalan ini. Kalau kasarnya ya, kalau Bapak tidak ingin diluruskan, berarti bukan manggil kami. Iya. Betul. Karena kalau manggil kami ini titik ketidakseimbangannya ada di kami. Titik ketidakadilannya ada di kami. Kalau kami nggak tahu, kami nggak bertindak, aman dunia akhirat. Lah kami tahu, kami tidak bertindak. Iya. Ya itu kan sama aja ngelemparin batu bara ke kami gitu. Itu kan tadinya dosa Bapak, kenapa jadi dosa berjemaah gitu kan. Betul. Iya. Jadi jangan mau kita juga gitu. Kalau kami tahu, berarti izinkan kami bertindak sesuai pakem yang sudah kita sepakati. Kalau tidak, jangan kasih kasus itu ke saya, lebih baik gitu. Iya. Kalau saya berada di posisi Bapak akan bersikap seperti itu. Saya pun Apalagi misalnya pondok pesantrennya sudah memilih tim Bapak untuk menjadi rekanan, itu harus ada sikap tegas juga dan profesional. Kalau tidak, itu tadi dilema. Jadi Bapak maksudnya manggil kita sebagai tempat sampah anak-anak gitu, nggak bisa. betul. Kita kan profesional, jadi harus ada action, harus ada solusi. Nah, itu terkait dengan inform consent ya. Jadi di dalam inform consent itu kita harus punya kompetensi untuk memberikan persetujuan ya. Informasinya harus jelas dan persetujuan itu harus bersifat sukarela. Betul. Jadi kalau ke anak atau ke klien atau ke individu itu harus ada sukarelanya. Tetapi kalau inform consent ini kepada pihak, institusi, organisasi, ya harus ada penekanan. Nggak bisa sukarelanya lu derita gua, nggak bisa. Betul. Walaupun terkadang saya juga akhirnya jadi dilema, Bu. Saya terkadang suka malah dimusuhin dengan mereka. Karena sisi yang lain saya harus tetap membela kode etik yang ada dan membela hak-hak dari para anak-anak gitu. Tapi sisi yang lain, ya itu
keegoan mereka, emosi mereka lebih dominan ketimbang kode etik yang ada, sehingga akhirnya Ya. semaunya mereka melakukan itu. Makanya terkadang ada beberapa kasus yang saya nggak boleh dikasih unjuk gitu. Kenapa? Karena ya saya bagian dari orang yang vokal Positif. gitu. Ya. Karena saya berpikir, Berarti begini, bisa saja dalam perjalanannya mereka yang belum paham iya, profesionalisme suatu posisi ya, suatu psikolog, konsultan gitu. tapi kalau saya Berarti tugasnya Pak Dian untuk mendidik mereka nih. Yuk, kalau kalau saya pergi, kita, mereka ngelarang saya gitu. iya, ya. Itu ya, apa bedanya kita berinteraksi sama NPD kan begitu ya, Iya, narsistik. orang-orang NPD kayak gitu tuh, Pak. Kita datang dekat diujel-ujel, kita pergi dianggap Ditahan. dianggap Mm-mm. eh, Nah, apa ya, bersalah gitu yang ya. jadi masalah, Bu, Salah kamu gitu ya. menangani kiai-kiai yang NPD itu gimana nih, Bu? Dalam semua kasus atau teori yang saya baca dengan keilmuan saya yang terbatas ya, Heeh, dengan kemampuan menalar saya yang terbatas, saya simpulkan bahwa dalam menghadapi NPD itu hanya ada 3 kata masa bodoh. solusinya. Diam dan tinggalkan. Ada 3 katanya. Dari seluruh teori yang coba aja dibaca segala macam, ya, perhatikan TikTok apa artikel apa semua. Kesimpulannya 3 kata Dia kalau menghadapi NPD. Diam dan tinggal. dan tinggalkan. Itu kalau mau selamat dunia akhirat. Iya, iya. Ya, karena kenapa saya singgung akhirat? Karena kita habis waktu ya, harusnya kita ibadah sholat itu khusyuk dalam keadaan bersyukur, Mm-mm. tapi kita dalam keadaan kesal, menangis, sedih, depresi. Loh, ini masalah, ini siapa yang berobat, siapa yang sakit, siapa yang berobat gitu ya. Bu Nur Betul. yang flu, saya yang minum Dekolgen itu, ya kan? Misalnya. Jadi menghadapi orang NPD kita harus, apalagi NPD yang lansia, wow, paket lengkap. Iya. Kalau nasi goreng pakai sosis, pakai telur. Eh, Ya. Jadi kalau bisa dengan kunci 3 kata itu akan lebih baik menyelamatkan kita, menenangkan kita. Karena yang bertanggung jawab terhadap kewarasan kita mm, dalam tanda kutip adalah kita, bukan siapapun, ya. Jadi iya, iya. ternyata tidak sederhana. Narcissistic personality disorder itu Betul. bukan penyakit yang sederhana dan tidak bisa sembuh. Kenapa saya bilang 3 kata, diam dan tinggalkan? Karena tidak bisa sembuh, ya. Tidak bisa kita berharap, maaf, berdoa, mendoakan hidayah dan sebagainya, itu adalah bonus kehidupan buat dia, bukan buat kita. Mm-mm. Tetapi kalau secara kita masih hidup di dunia, berarti kan ilmu dunia nih yang kita pakai dulu nih. Betul. Itu ternyata tidak bisa sembuh karena memang bentuk otaknya sudah berubah. Struktur fisik otaknya itu sudah berubah. Makanya digolongkan jadi NPD. Ada beberapa cirinya, tidak semuanya terpenuhi, itu berarti masih dalam tingkat yang kita masih bisa berharap ada hidayah di dalam. Amin, amin. Kita didoakan gitu ya. Iya. Tapi Karena kalau ciri-ciri NPD itu sudah diceklis semua, sudahlah. iya. Karena fenomena ini Tidak. banyak terjadi di maaf, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, bukannya menjelek-jelekan pesantren, karena saya emang nyemplung di dunia itu, jadi tahu banget, makanya dibilang kenapa Rasulullah bilang tuh ada ulama su tuh. Saya menemukan ulama su itu 2, di pesantren dan di travel. Oh, itu nemu banget saya dua-duanya. Ulama-ulama yang orientasinya dunia, terus nyesatin orang, terus bikin jamaah telantar, terus bikin anak-anak yang tadinya sehat jadi kena kesehatan mentalnya bermasalah gitu. Oh, banyak sekali saya temuin di ustadz-ustadz dan kiai gitu. Dan makanya bisa dibilang NPD ini udah ada dari zaman bahala, dari Iya, zaman dulu, iya, cuman baru iya, rame aja sekarang iya. gitu. Dan bahkan menurut saya pendidikan agama ya itu membuat ya seperti tidak boleh ria gitu ya, Mm-mm. tidak boleh eh, senang dipuji, tidak boleh Iya, menampilkan foto dan sebagainya.
Itu Mhm. intinya sebenarnya untuk menjaga kewarasan Betul. sampai akhir hayat. Iya. Jadi kalau kalau saya berhadapan dengan para anak muda mempersoalkan hadis A, B, C, saya bilang suatu saat kamu akan mendapat hidayah bahwa ada eh, hadis itu menuntun kita untuk menjadi kebaikan. Betul. Kalau kamu belum bisa menelaah, jalani aja dulu. Sambil terus bertanya di dalam kepalamu. Terus aja bertanya, nanti kamu akan dapat jawaban. Saya bilang. Tapi kalau kamu mempersoalkan gitu ya, hadis yang harus kamu jalankan, maka disitulah kamu harus bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya. Iya. Tapi menurut saya itu kalau belum bisa menelaah, jalani aja dulu. Dan teruslah bertanya di kepala kita. Nanti akan ada kejadian-kejadian di depan yang membuat kita, oh gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Oh, begini toh. Ya, Nah, seperti ya contohnya aja kaki ya, berwudu kaki kita kan cuma yang penting basah gitu. Nggak usah diselak-selaknya, nggak usah disentuh, nggak usah di apa. Ternyata kan dari sisi ilmiahnya bahwa iya, menyentuh bagian-bagian kaki paham. terdalam ini membuat depresi ya, terhindar Mhm. dari depresi, menjadi rileks, menjadi Betul, betul. Masya Allah banget 5 kali kita kayak gitu minimal Iya, itu ya. Berarti harusnya kita sehat gitu, berarti harusnya kita tuh betul. waras gitu. Karena 5 kali di titik di jam apa? Di jam-jam genting ya. Sampai saya berpikir ya, apa sih sunnah di zuhur itu harus banyak ya 8 rakaat gitu ya. Betul. 4 sebelum, 4 kenapa? Itu lagi sibuk-sibuknya manusia gitu istilahnya. Dan ternyata titik-titik itu di jam-jam itu justru lah kita butuh rest, butuh fokus, butuh mindfulness beneran Iya, gitu, menyadari dan kembali ke alam, dia bersentuhan dengan lantai gitu ya, untuk menghisap energi alam gitu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu ya, iya. menjadi lebih tenang tanpa harus kita berusaha keras gitu sebenarnya itu udah tuntunan gitu, cuma kadang-kadang kitanya yang bandel gitu ya. Mhm, Ini kok mhm. jadi mama dedeh ya. Tapi jadi ya itu yang saya rasakan. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak muda, sebelum kamu merasakan manfaatnya, jalani aja dulu. Nanti kamu akan dapat jawabannya. Mhm. Dan saya merasakan itu ya. Ya terutama kita kenapa sih mesti 8 rakaat ya sunnahnya ya Allah 4 rakaat. Itu kalau lagi kerja habis 15 menit deh kurang lebih ya paling cepat tuh 15 menit Betul. sholat 12 rakaat itu kan. 12 rakaat, betul. Kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa sih nggak di jam apa kek gitu ya? Kenapa sih asar itu harusnya cuma ternyata alam sudah redup, sudah tenang. Jadi kita juga cukup 4 rakaat sudah kembali waras gitu maksudnya sebenarnya. Masya. Ya. Dipaksa oleh alam. Jadi sholat itu ya bagian dari paksaan. Kalau nggak Mhm. dipaksa segalanya kebaikan jadi susah Betul, betul, diraih. betul. Kemudian yang kedua tadi setelah informed consent adalah kerahasiaan ya. Nah, itu. Jadi inti dari kode etik adalah tadi informed consent kesepakatan untuk memegang ini sebagai suatu kerahasiaan gitu ya. Dan kesediaan klien untuk menyampaikan jangan sampai kayak yang sudah terjadi. Dia bukan psikolog, jadi dia tidak terbiasa menerima pasien ya, mungkin Pak Dian untuk hipnoterapi perlu ada informed consent dulu. Jadi kalau tidak, apa yang terjadi? Dia mengelak, mengatakan bahwa saya dipaksa. Mhm. Dalam tidur saya diraba-raba. Ya belum tentulah. Mungkin Mhm. pikiran dia pengen banget diraba, kan gitu. Betul. Nah, ketika dia terlena, oh jangan-jangan orang ini ngeraba. Pas dia bangun, orang ini ngeraba saya, kan repot ya. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, itu perlu informed consent kalau memang ada tempat praktek ada CCTV Betul. gitu ya. Sebab sekarang banyak sekali orang NPD, orang yang merasa gue diperlakukan dizolimi nih, gue ditarik, padahal nggak ada yang narik gitu. Benar, benar, Nah, benar. ini untuk mencegah hal-hal seperti ini, maka dikawal oleh kode etik dengan informed consent dan juga kesepakatan Masya. untuk adanya kerahasiaan, ya, melindungi data, identitas partisipan ini juga harus kita jaga. Tadi selain kalau memang Pak Dian sudah mempraktekkan, saya tidak menyebutkan nama pondok pesantrennya
saya tidak menyebutkan nama dan saya itu memang yang terbaik karena kita kan lagi gibah profesional ya, gibah halal gitu Gila ya. lah. Jadi artinya kita lagi ngegibah, lagi membahas kasus orang, tapi halal karena ini profesi, karena ini untuk pembelajaran gitu. Kalau saya tidak menyebutkan gibah halal, maka kita akan menganggap Pak dia lagi ngegibah sebuah pesantren, benar nggak Betul, Pak? betul. Tapi saya bingkai bahwa kita sedang gibah halal, jadi kita gibah yang sedang profesional. Gibah nggak gibah membicarakan aib sebuah pesantren kok, Iya. gitu ya. Mm-mm. Bayangkan kalau dalam Zoom ini didengar oleh orang lain di sekitar kita, ini disampaikan, di searching bisa nggak Pak? Mm-mm. Dian Muhammad Anwar, saya searching nih. Oh, korelasinya ke pesantren mana? Oh, pesantren sini. Ada dua, Ngumek dah tuh. tadi apa? Dua tokoh, dua ustadz di sana yang ini orangnya. Kan bisa Pak. Bisa Kalau banget. kita tidak membingkai ini sebagai suatu gibah ya, gibah halal gitu ya. Hmm. Istilah gua aja itu kali gibah halal ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pengecualian ya jika ada risiko bahaya bagi individu atau orang lain. Psikolog mungkin perlu melanggar kerahasiaan ya. Misalnya dia merasa saya sudah mengumpulkan benda-benda tajam di bawah bantal saya karena saya akan bunuh diri besok. Ya tentunya oh baiklah saya jaga rahasia Anda mau bunuh diri kan nggak begitu. Jadi mungkin kita akan melanggar rahasia itu gitu ya untuk menjaga keamanan, keselamatan klien. Jangan bilang-bilang ya rahasia ya, Bapak pegang rahasia, sumpah ya Pak, sumpah beneran nih. Ya, saya sudah Bocor. naruh ini racun di minuman ibu saya. Nah kan ya misalnya kita nggak boleh diamkan, Betul, betul, gitu betul. ya. Jadi ada kerahasiaan yang memiliki pengecualian. Hmm. Selain itu juga kita harus berusaha untuk menyeimbangkan konsentrasi kita untuk apakah saran-saran kita ini merugikan nggak? Oh udahlah Bu, kalau udah kayak gitu mah cerai aja. Hmm. Ketika dia cerai tidak ada sumber ekonomi, kita nggak mau nanggung. Ya nggak gitu juga kan. Secara profesional orang seperti ini harus bercerai aja dan lain sebagainya. Saking kita gagahnya, wah ini udah NPD, udah cerai aja. Tapi pas cerai malah si istrinya lebih depresi karena korban-korban NPD ini kan dibuat sedemikian rupa sehingga Iya, mereka ketergantungan. betul, betul. Nah, ketergantungannya ini yang harus diatasi dulu. Hmm. Jadi kalau pasangan-pasangan NPD ketika berkonsul sama kita, kita tahu, oh ini suaminya memiliki ciri-ciri. Jadi tentu kita nggak bilang, tahu nggak Bu, suami ibu, wah itu mah Bu, udah banyak di TikTok gitu, dibahas di TikTok Bu, nih kriterianya, 1 begini kan, 2 begini kan, 3, sempurna Bu, gitu ya, NPD pisan gitu lah. Tapi Bu, kalau saya saranin Ibu 3 kata Bu, diam dan tinggalkan misalnya. Betul, betul. Kacau lah itu ya. Artinya dia belum dibangun kemandirian. Jadi saya pernah menghadapi yang seperti ini. Oke, Ibu tenang ya, Ibu banyak diam saja Bu, gitu ya. Ibu banyak tenang, banyak diam. Terima ini sebagai cara Allah memilih media, juga keren banget kan. Inilah cara Allah memilih media buat Ibu agar Ibu diampuni dosanya, agar Ibu diberi ketenangan, diberi ujian, diberi cobaan. Medianya adalah pasangan Ibu. Karena daun yang jatuh pun atas izin Allah, apalagi pasangan Ibu ada di samping Ibu, ini juga atas izin Allah, kan gitu ya. Nah, intinya apa? Ibu berarti anggap saja apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu korbankan sebagai cara Allah memilih medianya suami Ibu. Jadi kita anggap mereka itu media dari Allah untuk ujian, soal ujiannya tuh ya itu suami kita soalnya gitu ya. Tapi keseksa Bu. Jadi kesiksa pasti. Nah, dalam keadaan tersiksa itu bangun kepercayaan dirinya dan kemudian buat mereka mandiri secara ekonomi. Itu langkah yang paling penting. Setelah mandiri secara ekonomi, maka kita boleh sarankan bercerai, kita boleh sarankan diam dan tinggalkan gitu ya. Betul, betul. Jadi memang ada saran-saran ini tidak bisa serta-merta sesuai dengan teori saja karena kita harus menyeimbangkan dengan kondisi klien kita di sekitarnya.
gitu ya. Dan ada hak otonomi juga, menghormati hak individu untuk membuat keputusan, karena belum tentu saran yang kita sarankan dan dianggap baik itu eh, diambil keputusannya, artinya diikuti saran kita, dan itu kita harus legowo, ya. Besar hati bahwa tidak berarti saran kita tidak ingin dijalankan, itu juga nggak apa-apa. Artinya kita sebagai konsultan harus ikhlas bahwa kita menjadi tempat sampah bagi individu tersebut. Jadi kita hanya diminta untuk mendengar, tapi saran kita tidak didengar, nggak apa-apa juga, ya. Karena itulah pilihan kita menjadi konsultan itu antara lain seperti itu. Nah, penerapannya dalam penelitian psikologi, ya, apabila kita melakukan penelitian psikologi, maka desain penelitian ini juga harus memenuhi syarat-syarat etika, ya. Dia mempertimbangkan dampak psikologisnya, ya, baik fisik, ya, maupun psikis. Jadi ketika kita melakukan penelitian, misalnya biasanya banyak tuh psikologi eksperimen. Ketika kita mau melakukan eksperimen terhadap individu misalnya, ya, yang merasa ketakutan, kemudian bagaimana terapinya supaya tidak takut lagi, tidak trauma lagi, tidak fobi lagi terhadap apa namanya bulu misalnya, terhadap gelap, terhadap ketinggian misalnya. Itu saya semua, ya. Saya agak fobi terhadap kucing gitu ya, terhadap ketinggian gitu ya. Kalau gelap sih insya Allah enggak, tapi ketinggian itu saya baru ngomong ketinggian aja tangan saya udah panas dingin gitu ya. Jadi Hipnoterapi bisa saya kalau kelar tuh. ya gitu ya, Bisa. mau banget sebenarnya. Tuh, kaki tangan saya udah basah, Ketinggian. baru membayangkan Saya ketinggian gitu. biasanya nanganin jamaah-jamaah yang kan naik pesawat kan pasti tinggi, Bu. Dan Oh, mereka I pasti see. tremor nggak bisa tidur tuh. Nah itu saya terapi itu. Di pesawat atau sebelumnya? Wah Kalau sebelumnya, begitu. Sebelumnya kan. Gitu. Jadi udah ngobrol dulu, saya ini gitu. Iya, itu bisa beres Oh. itu. Hobi kucing Ah. jadi sama kucing biasa saja. Wah, aduh, rasanya baru dengar kucingnya saya udah aduh enggak. Nggak tahu kenapa ya, begitulah ya. Nah, dan sudah 56 tahun bersama Pobi ini. Nah, itu juga perlu adanya satu keamanan, ya, jangan sampai misalnya justru akhirnya berdampak pada trauma. Tadinya hanya fobia, jadi akhirnya menjadi trauma. Itu yang harus kita perhatikan dalam melakukan eksperimen, ya. Jadi eksperimen psikologi atau penelitian psikologi tetap memandang perlu dibangunnya etika, ya. Jadi kita bukan hanya gue peneliti nih, suka gue emang ini lagi teorinya kayak begini, lu harus. Nah, itu yang harus, kadang-kadang sering anak muda S1 gitu ya, remaja-remaja melakukan penelitian, ya, lagi pengen-pengennya, lagi semangat-semangatnya ber, apa namanya menjadi mahasiswa, itu biasanya akan ada kesempatan mereka untuk mengambil sisi-sisi yang melanggar etika, ya. Kemudian kita juga perlu menjelaskan tujuan dari penelitian. Kalau kita menjadi peneliti itu harus menyampaikan tujuan penelitian itu kepada partisipan, ya. Setelah selesai, terutama jika ada dianggap sensitif misalnya, ya, itu perlu disampaikan gitu ya, bahwa nanti akan melakukan penelitian, eh, langkahnya seperti ini gitu ya, akan ada efek sampingnya mungkin seperti ini, itu perlu disampaikan juga. Kalau perlu ada hal-hal yang penting, yang genting, itu perlu dicantumkan menjadi informed consent, ya. Kemudian kita juga dalam meneliti harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti anak, lansia, disabilitas gitu ya. Ini yang memerlukan perlindungan ekstra, itu tidak boleh diabaikan. Jadi tetap harus memandang ini hal yang penting. Jadi etika dalam terapi, ya, itu juga penting, hubungan profesional, menjaga batasan antara terapis dengan klien. Ini susah sekali nih Pak Dian, ya. Kitanya mungkin siap untuk menjaga, tapi klien kita karena sudah terlanjur merasa ketergantungan gitu ya. Pak Dian pasti banyak yang kejar ini, ya. Nggak laki, nggak perempuan, ya, pasti istri juga sudah deg-degannya banyak kali ini ya Pak.
Bahkan Jadi terkadang ada klien yang nafsuin, Bu. itu nafsuin katanya, Bener, Bu. ya. Itu Jadi terkadang kayak kayak begitu tuh. Nabi Yusuf gitu ya Pak ya, dikejar-kejar gitu ya Pak. Ditarik-tarik kaosnya sampai robek gitu ya Pak ya. Nah, itu dialami itu sama teman saya. Jadi teman saya sebagai hipnoterapi juga, dia terapis kliennya. Saking si klien ini Hmm. sudah ketergantungan dan lain sebagainya, dia cerita sama saya tuh, wah kayak kisah Nabi Yusuf tau gak sih gitu. Wah ditarik-tarik, gue sampai mau keluar kamar, itu sampai robek baju gue. Gue langsung, bu, saya kok jadi kayak Nabi Yusuf bu, katanya gitu. Baru si kliennya sadar gitu. Kalau gue nggak ngomong gitu, kali dia tetap aja tuh, ya kayak gitu-gitu. Kalau kebetulan imannya bagus ya Pak, jadi itu bisa terhindar. Kalau tidak, ini kan bisa Betul, menjadi betul, fitnah. hal yang negatif. Ya. Nanti kalau nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe hasratnya, maka yang dibalik adalah fitnahnya gitu kan. Oh orang ini malah dibalik lah, pokoknya mirip Yusuf dan Zuleha itulah gitu ya. Bagaimana ketika dia tidak nyampe, dia akan bilang saya yang diperkosa gitu kan. Padahal dia yang, nah itulah kurang lebih keberhatian. Oleh sebab itu dalam kode etik ini apa namanya disampaikan, dibatasi supaya hal tersebut tidak lagi terjadi pada generasi-generasi penerusnya gitu ya. Memang kode etik ini bersifat internasional, jadi sebenarnya apa yang ada di Indonesia ini juga merupakan kajian dari HIMSI internasional, Himpunan Psikologi Internasional. Kemudian juga menghindari hubungan ganda yang bisa merusak profesionalitas ya, seperti misalnya hubungan terapik dengan personal ya yang lebih dalam. Kalau akhirnya berjodoh itu lain masalah. Ya. Betul ya Pak Dian ya? Banget. Kalau berjodoh itu lain lagi gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian itu tidak benar, asal dilalui dengan jalan-jalan yang benar. Kalau memang jodohnya ketemunya melalui itu ya Tapi beda lagi ya. tapi Bu, mohon maaf Bu Maya, Ya, saya berbicara kepada apa ya, orang-orang yang menjadi praktisi lah gitu. Sisi yang lain, ketika seorang praktisi itu dia suka kepada si klien nih Bu. Ini yang bahaya dari hipnoterapi, dia bisa menyimpan data di subconscious mind si klien, sehingga akhirnya si klien itu menjadi ketergantungan, itu yang bahaya. Kayak contoh gini, si A, Anda akan merasa nyaman dengan saya. Nah, kalimat nyaman itu bahaya tuh Bu. Gitu. Nah, ini yang akhirnya banyak yang tidak disadari oleh klien, para klien-klien atau pasien yang ada, sehingga akhirnya si pasien menjadi ketergantungan dan lebih parahnya akhirnya mereka sampai bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Saya pernah dulu awal-awal ngetes. Ini mah cuma pengalaman cerita aja. Ngetes, Bu. Saya bikin gini, kamu nggak merasa ada nyaman? pasangan sebelah ya. Ada istri, tenang aja, Bu. Dia udah tahu. Jadi semua yang saya lakukan saya cerita. Bahkan dulu sebelum belum nikah aja, kalau ada perempuan suka, saya cerita sama dia. Karena untuk meminimalisir jangan sampai saya maksiat kepada orang lain gitu. Nah, termasuk saya ngetes orang juga gitu. Saya coba bikin aja kalimat, kamu nyaman dengan saya. Apapun kamu akan merasa nyaman dengan saya. Itu jam 2 saya ditelepon, Bu. Jam 2 Pak, malam. saya cari kenyamanan gitu ya. Jam 2 malam saya Kan ditelepon. Bapak salah dengar, dia bilang, Pak, saya cari keamanan gitu. Jadi nyaman. Itu kalimat satu itu aja bahaya tuh, Bu. Makanya ya itu, makanya penting banget kode etik kayak gini, dan wabil khusus sih agama. Kombinasi antara, karena psikologi tanpa agama gimana ya? Nggak sempurna kalau saya sih. Garing. Gitu. Sangat nggak sempurna. Kita menggunakan terapi-terapi atau saran-saran yang sekuler ya, bukan sekuler ya. Artinya ke dunia baratan gitu. Kita pakai aja itu saklek gitu. Kagak sembuh-sembuh gitu. Betul. Menurut saya. Nggak mempan. Benar. Tapi kita sentuh dengan spiritual, dengan hadis ya, terutama saya ya meskipun saya nggak ngerti ya kita baca aja, kita apalagi sekarang browsing gampang banget kan. Hadis mengenai ini apa sih, hadis apa sih, penguatnya apa sih, itu kita sampaikan secara sederhana, duduk manis tanpa berharap bahwa dia akan ngikutin kita, itu justru lebih Iya. manjur menurut saya gitu.
Saya tidak pernah ke klien saya itu tidak pernah berharap bahwa saran saya akan diterima. Nggak pernah berharap. Kalau Allah izinkan ya keterima, enggak ya nggak apa-apa. Iya. Biasanya saya kunci 3 kali kamu datang dengan masalah yang sama. Kalau sudah keempat kali berarti saya salah. Berarti kamu cari orang lain. Iya. Jadi dia akan merasa bahwa 3 kali ini saya harus dapat sesuatu, saya harus ketemu sesuatu, makanya saya nggak akan kunci gitu. Jadi kalau ada statement bahwa kalau udah 3 kali datang, lebih dari 3 kali datang dengan masalah yang sama, psikolognya yang nggak mampu gitu. Betul. Atau kliennya Orangnya. yang bandel, berarti nggak menjalankan saran, kita cuma diperlukan untuk tempat sampah. Kalau memang seperti itu, kalau memang ada biayanya, uangnya gede, ya udah, oke, saya sebagai tempat sampah silakan mau 4 kali, 5 kali, 10 kali, mental jahe saya siapin untuk jadi tempat sampah karena kita juga punya batasan kesehatan mental kan. Betul. Gila, gue udah baca buku, udah begini, udah berusaha gini, kagak dipakai. Kurang bagus gimana ini? Kurang tepat kan, jadi kita krisis identitas kan. Iya. Tapi kalau memang kamu butuhnya tempat sampah, ya saya siap mental saya menjadi tempat sampah. Saya nggak berharap omongan saya cuma ya ampun, astagfirullahaladzim. Oh gitu ya, oh ya Allah, udah nggak ada saran. AO aja udah cukup, dibayar, selesai kan, enak, sama-sama enak. Iya. Gitu ya. Jadi kita juga tidak luput ya. Jadi ada beberapa teman yang concern sekali untuk konseling, serius banget gitu, malah dia yang stres. Masalah yang nggak jelas mampir kan ke bawah sadar dia. Betul. Ini yang mulai terjadi gitu ya. Dan kemudian juga ada menghindari hubungan ganda yang bisa merusak tadi ya. Kemudian psikolog harus bekerja dalam batas kompetensi mereka. Jadi batas kompetensi artinya saya lebih kompeten untuk berada di lingkungan pendidikan atau industri PIO. Ya, pendidikan atau PIO ya. Kalau keluarga, perkembangan itu kan harus ya, tiap psikolog harus memiliki kemampuan untuk itu. Tapi saya merasa kalau kasusnya adalah kasus pendidikan, kasus psikologi industri organisasi, sayanya semangat gitu, terus kemudian saya merasa lebih cerdas lah di sisi itu. Ketika saya bicara klinis, ketika saya bicara hal lain ya selain pendidikan dan PIO, saya merasa perlu banyak belajar. Nah, itu kita harus mengakui. Jangan semua kita raup, jangan semua kita merasa mampu. Ya, nanti ketahuan buruknya kita, malah orang nggak menganggap kelebihan kita lagi. Ya. Kalau perkembangan ya namanya kita juga sudah berkembang, usia saya juga udah 56, jadi wajar aja kalau saya fase 30 tahun perempuan ya saya paham lah, orang saya ngalamin gitu kan. Usia 40, 45, saya paham lah, nggak masalah. Saya punya anak dari bayinya begini, ketika konsul masalah perkembangan, ya kurang lebih paham lah. Pendidikan juga seperti itu. Ya, belajar bagaimana ini motivasi, bagaimana memilih jurusan ini. Kebetulan saya psikotes juga ke beberapa sekolah, jadi kita tahulah, kebayang-bayang. Nah, industri juga seperti itu, psikotes mengenai industri, kebayang udah oke, sarannya begini dan banyakkan yang tepat daripada yang salah. Tapi ketika ada pasien klinis ya, aduh, ini udah schizofren Bu, ini aduh saya udah lemes saya. Samping saya sendiri nggak minat, ya. Kedua karena tidak minat, jadi akhirnya belajar banyak pun yang saya tangkap nggak terlalu banyak, gitu ya. Jadi saya cukup memahami ketika saya mendapat klien-klien klinis, biasanya saya alihkan. Itu kita mengakui aja karena semua manusia punya batasan. Betul. Ya, itu. Kemudian ada organisasi dan pedoman etik di sini kita ada APA ya, ada juga HIMSI itu yang merupakan payung dari kode etik internasional dan nasional. Dan tantangan etik kita di sini sekarang adalah teknologi dan digitalisasi. Ya, itu dia ya, susah banget ya. Ya, jadi penggunaan teknologi ini online terapi ya, itu juga banyak ya. Kemudian psikotes online, bubar semua itu kode etik ya. Tante, aku mau psikotes besok tante. Itu tesnya yang tes koran ada nggak tante? Yang hitung-hitung satu koran itu ada nggak tante? Apa yang kamu lamar? Posisinya ini.
Oh, akuntansi, oh ada itu kayaknya. Oke tante, aku udah punya di rumah. Mau ngomong etik model apa kita? Ya kan, sama ponakan model gini. Tante, nanti kira-kira ada EPPS nggak tante? Lah, apaan itu EPPS? Itu loh, alat tes yang 225 pernyataan itu loh tante. Masa tante nggak tahu? Tante bukannya nggak tahu, nggak yakin aja kamu bisa. Pusing nggak tante? Ada kiatnya tuh tante. Begini tante. Malah dia ngarangin gue. Tipsnya gini tante. Nih gini ngerjainnya. Bisa kan tante? Gitu. Gak usah baca semua. Gini aja kan aku maunya jadi ini. Jadi harus ini yang tinggi. Nomor ini loh tante. Saya liatin. Iya gue belajar 2 tahun ini bedah buku yang ini. Tadi ya lewat online sudah Kelar. kelar. Kopi kostik tante ada nggak? Kopi kostik. Emang tante nggak tahu ada tes kopi kostik di mana? Kagak tahu gue dosennya. Yang gue nggak tahu, lu bisa terus itu banyak. Terus buat apa kita ngajarin kode etik gitu kan? Kita ngajarin alat tes kalau masyarakat umum sudah. Dan ketika ada kursus waktu itu online ya, bukan online, maksudnya kursus disampaikan di internet di mana pada saat itu masih tahun baru-barunya ada internet. Saya ikutin, saya daftar, saya masuk. Saya bilang ya saya bukan sarjana psikologi, saya cuma HRD yang pengen tahu alatnya. Saya pelajari gitu. Ini mahasiswa saya yang ngajarin saya. Coba. Saya tanya, ini apa? Ini alat tesnya apa? Mungkin dia udah lupa kali ya. Dengan saya juga namanya saya kan juga dia nggak terlalu ngeh kali. Pas dia lihat lama-lama, ibu dosen UPI ya? Iya bu, loh kok tahu? Saya cuma pengen kenal yang disebut-sebut orang ini bener nggak? Gini loh bu, nanti kita ngobrol ya bu kan gitu. Saya begini-gini, saya bilang, kamu tahu nggak ini melanggar kode etik? Kamu tahu nggak ini yang gimana bu, gini-gini dan sebagainya. Jadi alat tes itu disilang-silang gitu ya, dijadikan apa namanya kebutuhan permintaan perusahaan untuk seperti IST aja itu subtes A, B, C digabung sana, gabung sini. Sama sekali tidak tepat, tidak benar, tidak boleh gitu. Ya, alat tes intelijensi itu dibuat dari nomor 1 sampai nomor 100. Susunannya aja udah nggak boleh berubah. Nomor 1, masa nomor 1 terus sih. Bosen ya Bu ya, dijadiin aja nomor 3. Nggak boleh. Gitu. Urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah ada tesnya sendiri. Gitu. Bahwa kenapa di nomor 1? Karena tingkat kesulitannya lebih rendah dari nomor 2. Nomor 2 lebih rendah dari nomor 3. Begitu prinsipnya psikotes itu. Dan kenapa subtes ini dulu yang diberi? Kenapa nggak subtes yang ini? Nah, kalau online, itu saya pernah coba juga, saya ketik random dia. Saya diajarin sama psikolog-psikolog muda di HR ya, di SDM di perusahaan. Gini loh Bu, ini di nomornya berubah kan Bu. Jadi yang tadinya nomor 5 jadi nomor 8. Ini nggak bener. Gitu. Saya mau bilang apa? Dunia sudah seperti ini. Terus kemudian sekarang beberapa apa namanya seminar, webinar itu mengatakan bagus banget itu webinarnya. Silakan Ibu, ini saya bikinkan portal buat Ibu. Ibu masukkan apa saja data mengenai grafis, ya, menggambar orang itu apa artinya ini. Ibu masukkan aja. Nanti ketika Ibu menyampaikan, mengetik ini keluar Bu deskripsinya. Saya bilang, data yang saya masukkan itu kemana masuknya? Itu nanti online Bu. Jadi berarti diambil juga orang lain kan? Iya. Jadi akhirnya siapa yang membocorkan? Iya. Kita sendiri. Dengan dalih teknologi. Nah, kita mau ngomong apa? Itu dikumpulkan orang-orang ya istilahnya orang-orang berpendidikan semua dikumpulkan. Silakan Ibu ini lakukan ini. Wah, nanti dapat sertifikat. Saya bilang, saya colek orangnya. Paham nggak maksudnya? Dia bilang. Ketika data dari satu ruangan ini dihimpun, ya, kebayang kan? Data dari orang-orang hebat ini dihimpun
Siapa pemiliknya? Dia. Kok kita bayar dia? Dia harusnya yang bayar kita, saya bilang. Kok kita yang bayar dia? Dia loh yang untung. Habis dapat data dari kita semua, Terus kita bayar. dia jual. Lah kita cuma dapat selembar sertifikat, cakep begitu, girang. Coba. Ya, ini gimana mikirnya coba. Anda sebagai saya, kebayang nggak kayak apa pedih. Dalam satu forum tuh kita diberi makan, diberi snacknya bagus, makannya bagus. Wah, pokoknya setiap saat saya bukannya kepatok ya, kita juga jadi curiga. Ada apa ini gitu kan? Terus ini kasih, kita diminta, ayo Bu, silakan masukkan analisa Ibu ini terhadap begini-begini. Lah, ya untung di dia. Saya bilang saya nggak mau melakukan, saya selesai pulang saya. Karena buat saya nggak boleh ikut andil dalam perusahaan citra psikologi. Orang lain kan, oh bagus nih sertifikat, bisa buat Sherdos, diupload dan sebagainya. Ini ya benih-benih perusahaan. Tapi kan bungkusnya adalah teknologi, bungkusnya adalah modernisasi. Itu memang itu kita berada di posisi yang dilematis. Kemudian kolaborasi interdisipliner ini juga hal yang merupakan tantangan bagi etik ya. Karena kerjasama dengan profesi lain memerlukan pemahaman etik bersama. Jadi kita nggak bisa so asik juga dengan etik kita, sementara orang lain merasa etik kita itu mengganggu ya, seperti yang Pak Dian tadi sampaikan. Ya, seorang guru, seorang ulama akan merasa terganggu dengan etika yang kita perjuangkan, itu juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu kita siasati. Jadi bagaimana kita bersinergi dengan banyak profesi, ya. Hipnoterapis kan bukan psikolog. Bukan. Psikolog tidak semuanya menguasai hipnoterapis, tapi Anda berdampingan. Bagaimana satu sisi mengungkapkan, kalau para hipnoterapi itu nggak ada kode etik yang dilanggar, artinya kalau dia melakukan pelanggaran perdata atau pidana, itu saja. Tapi tidak mungkin dicabut izin terapinya, izin prakteknya, kalau dia melakukan pelanggaran. Gitu kan Pak? Nggak ada kan? Hanya pidana atau perdata. Ada sih Bu, kita ada izinnya Bu. Jadi kalau memang kalau melanggar izin prakteknya dicabut gitu. Iya, STPT-nya. Izin, ada izinnya ya? Kita ada. Hipnoterapi itu Kan payungnya mana? kita kan ada tiga kementerian Bu. Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pendidikan. Gitu. Jadi Terus kalau ada pelanggaran etik? Kita biasanya kalau untuk pelanggaran etik yang ada, biasanya kita langsung konfirmasi ke beliau, kita datengin beliau dan lain sebagainya. Oke. Dan jika memang tidak bisa kan kita cabut izin praktek dan lain sebagainya, dan kemudian berarti ada pengurusnya juga ya Pak ya? Ada namanya PKHI Bu. Gitu. Ya. Ada di Ya PKHI. bagus kalau seperti itu, lebih terjaga lah, masyarakat akan lebih terjaga. Iya, dan sekarang juga udah bekerja sama dengan medis kan Bu. Makanya sekarang ada di rumah sakit besar itu, kita sebelum ke dokter itu kita ada hipnoterapi. Itu sudah mulai jalan itu Bu. Itu. Dan kebetulan saya kan di sekretaris himpunan di komunitas hipnosis Indonesia. Jadi semuanya sih insya Allah saya paham sih Bu. Insya Allah dari sisi kode etik dan lain hal sebagainya itu ada aturan mainnya kita. Alhamdulillah. Gitu. Ya, bersyukur saya. Karena kenapa? Di hipnoterapi ini klien dalam keadaan tidak sadar atau setengah sadar. Betul. Jadi sama dengan dokter bedah ya. Cuma dokter bedah ini kan dalam keadaan pasien sakit. Betul. Orang juga nggak nafsu kali kan. Ya kan dokter ya, orang dibedah dibuka dalam keadaan sakit. Ya itu, makanya yang saya bilang Bu, kalau hipnoterapi itu terkadang ada suka klien yang nafsuin. Nah itu yang bahaya Bu. Itu yang sangat bahaya. Itu kan dia sehat, seger. Terus mau ketemu dandan meren. Iya. Pakai parfum meren. Betul. Nah, kalau meren itu bahasa Sunda artinya kali, barangkali gitu.
Nah kalau dokter bedah kan pasien mana ada yang pakai parfum, Iya. ya kan? Mana ada yang dandan, kan nggak ada dalam keadaan nggak nyaman, nggak enak. Jadi kalau hipnoterapi itu sangat rentan ya Sangat. Betul. terhadap Sepakat saya. terhadap ini. Jadi benar-benar harus orang yang bermental baja dan beriman tebal. Mm-mm. Kalau enggak, Itu pun bisa apalagi goyang, ya Bu. itu pun, nah, mudah-mudahan bukan Pak Dian Jangan, di jangan, jangan. dalamnya. Ujung lebih Amin, nyalik. insya Allah. Allah yang jaga ya Pak ya. Amin, amin, amin. 800 ke Mekah Madinah, masa sih para Ya malaikatnya Rob, enggak jagain sampai tanah insya air gitu ya. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Malaikatnya belum balik, Bapak udah berangkat lagi. Jadi malaikatnya yang udah pada aplusan jadi malahan ya. Bukan Bapak aja yang aplusan, malaikatnya udah aplusan itu ya. Lu lagi katanya, lu lagi katanya gitu. Dampingin siapa? Biasa Dian gitu. Udah jadi bercanda, maaf. Ya, doakan saya ya Pak bisa Amin ya Rob. bolak-balik lagi. Ya Ya Rob, itu ya ya Rob. Allah. Amin. Insya Allah. Ya, ya. Saya sih merasanya, Bapak kalau haji berapa kali Pak? Amin, amin, amin. Nah, Amin, itu amin. haji saya salah doa tuh, Bu. Karena waktu dulu tahun 2009 saya umroh itu kan pas 62 derajat. Jadi jam 1 malam itu 42 derajat, Bu. Gitu. Di siang harinya di 62 derajat. Saya doa, salah doa saya. Ya Allah, saya nggak mau hajian kalau di musim panas kayak begini. Nah, hajian kan panas terus, Bu. Jadi saya nggak haji-haji, terus akhirnya baru bisa daftar tahun 2020, gitu. Tahun 2019. Haji. Iya, dan kemudian berangkat 2023. Udah, Oh. gitu. Banyakan Jadi umrohnya 2 sih, Bu, kali. Hajinya 2 kali. gitu. Haji 2 kali gitu Pak? Kagak, sekali, Bu. Sekali. Sekali? Heeh. Baru Oh, sekali. 19 itu? Daftarnya 2019, 2020 oke, kan COVID. 2020 COVID. 23 jadi Jadi pembukaan pertama. jadi 2023 Walah. langsung baru berangkat. Jadi 800 kali umroh, di dalamnya 1 kali haji. Iya. Tapi kalau pahalanya seperti haji Ramadan setiap tahun, Bu, insya Allah. Alhamdulillah, iya. Tapi memang pengalaman haji itu ya memang beda ya. Oh iya, Ya, sangat jauh kalau beda. saya merasa itu ya sore ya, terutama Betul, betul. petang yang pada saat di Arafah itu ya. Itu yang menurut saya tidak terlupakan. Masya Allah, luar Oh, biasa Masya Allah, ya. haji. Mudah-mudahan Ya Rob. Pak Nudin gimana sudah berangkat ya Pak ya? Belum didoakan aja Pak Dian. Amin, amin, amin. Dari tadi belum ada suaranya ini Bapak. Pak Sainuddin, Pak Sain. ngomong aja. Ada yang Minta dilihat, doanya ada aja, yang Bu. dengar ini kayaknya. Kita omongin aja. Pak Saya Sainuddin, kita lagi ngomongin loh. menyimak obrolan, Bu. Menyimak ya. Baik. Ibu Nur, bagaimana Bu? Ada yang ingin disampaikan? Ibu Nur, ada yang mau disampaikan Bu? Mungkin terkait dengan tadi yang dari pernyataan dari Pak Dian ya, mengenai kasus-kasus yang di pesantren, mungkin saya juga baru pikiran saya karena saya dari media gitu ya. Pikiran saya selama ini media apakah terlalu mendramatisir gitu kan berita-berita tentang itu gitu kan. Ternyata ya sebenarnya percaya nggak percaya tapi Pak Dian udah ada di dalamnya jadi akhirnya saya ternyata kasus-kasus yang ada seperti itu ternyata real gitu ya. Nah, tadi disampaikan karena ini persoalan etika, terus kemudian etika psikolog ya Ibu ya. Kalau tadi disampaikan bahwa Kiai sebenarnya di situ kan berarti jadi sesuatu yang sentral ya, sesuatu yang sentral yang tahu persis tahu persoalan, tapi tidak mengurai ininya gitu kan, tidak mengurai persoalan, justru menutupi untuk institusinya gitu kan.
Nah, eh, di sisi lain artinya apa? Orang tua kan menitipkan anak untuk menjadi baik di situ. Nah, kalau misalnya terus kemudian di sisi lain untuk memanggil psikolog, tapi psikolog juga dari segi culture ini kan sangat complicated sebenarnya tuh kan. Memanggil misalnya psikolog, tetapi di sisi lain psikolog juga dari segi budaya di dalam juga justru akan menambah tadi kalau saya menyimak menambah mungkin bukan menyelesaikan masalah gitu kan, tetapi menambah masalah karena persoalan culture itu sendiri di dalam ininya. Tapi di sisi lain lagi si apa namanya Pak Kiai kan dari segi pengetahuan, dari segi ini eh, untuk implementasinya ya Pak. Ya, mungkin dari segi kode etiknya, terus dari segi hal yang lainnya itu mungkin eh, gimana tuh? Ya, Nah, kalau saya melihatnya nih, Bu Nur, iya, eh, ketakutan paling besar pada mereka kenapa tidak mengangkat atau berusaha menyelesaikan adalah faktor uang, ekonomi. ah, Kalau sampai ke publish, maka dia khawatir kehilangan Iya, santri. betul. hmm, Ujung-ujungnya tidak ada yang membayar. Pesantren Intinya sih tutup, itu, betul. oke. cuma ketakutan. Hmm, Nah, kalau orang bilang egois lah, dia mau iya, menang sendiri, menang sendiri, sebenarnya enggak juga. Itu bisa runtuh kalau memang dia punya uang banyak. Tapi karena dia hmm, uangnya sumbernya dari para santri, Iya. maka dia berusaha menutupi segala aib itu untuk keselamatan dirinya sendiri, agar Betul. tidak menurun penghasilannya. Itu ketakutan terbesarnya. Nah, Bu, Dan misal mm, ya, ada satu ketika kasus, mereka memanggil Pak Dian dan tim, ya itu supaya terlihat bahwa mereka terbuka, bahwa mereka modern, bahwa mereka itu kamuflase. menyerap aspirasi, ya jadi kamuflase. Mm, Jadi sebenarnya mau nerangin apa kek ya saya cuma butuh image saja bahwa mm, kalau dianggap ini bermasalah, kalau ini nanti naik, bahwa kita sudah bergandengan dengan para konsultan kok. Kita sudah, tapi intinya ketakutan terbesar mereka kenapa tidak mau berubah, tidak mau menyelesaikan kasus-kasus yang ada, uang, ekonomi itu. Jadi ujung-ujungnya ternyata cuma itu, makanya dengan sangat berat saya tidak mau menitipkan anak saya gitu ya di pesantren gitu. Ada Insya satu Allah kasus, lah ada satu ya. kasus nih, Bu, Bagaimana Pak Dian? yang saya masih di ranah agak bingung. Saya kan bisa ru'yah, Bu, gitu. Nah, ketika pas berbicara ru'yah dari sisi psikologi seperti apa, tapi saya pernah menemukan ada seorang ulama yang ketika dia sholat, jadi saya melakukan hipnoru'yah. Jadi saya masukkan hipno dulu di subconscious mind-nya, nah justru di bawah sadarnya saya bermain ru'yahnya. Nah, ternyata di lalahnya, latar belakangnya dia itu seorang kiai punya murid ada 3.000 di Indonesia. Dia punya pesantren muridnya 3.000, tapi setiap kali sholat dibilang dibisikin ada suara di telinganya, sholatmu nggak diterima, sahadatmu palsu, sholatmu nggak diterima, sahadatmu palsu. Akhirnya dia coba datang psikolog dan lain-lain sebagainya, nggak ada solusi. Akhirnya coba diru'yah. Nah, ketika pas diru'yah itu ternyata menemukan, dari ini keluar keluar dari sisi psikologis kali, Bu, ya. Tapi nanti minta penjelasan. Tapi yang pasti ketika pas saya ru'yah, seorang ustadz ini, seorang kiai ini ternyata di dalam tubuhnya ada ifrit. Ada ifrit yang tugas mereka adalah dua, para penghafal dan kiai. Gimana caranya kiai itu hubud dunia, dan kemudian para penghafal Al-Quran itu mereka disibukkan dengan urusan dunia atas nama amanah. Sehingga akhirnya mereka tidak fokus dengan hafalan, dan mereka tidak bisa sampai memurojaah 30 juz dalam waktu sebulan. Itu target mereka si ifrit tersebut. Adapun untuk Pak Kiai-Kiai ini, mereka akan dibuat pesantren mereka akan wah, tapi sisi yang lain
dibikin mereka bukan lagi atas nama agama, tapi atas nama dunia seperti yang Ibu sampaikan, dan itu merupakan bagian dari rencana para jin-jin ifrit itu yang masuk ke dalam tubuh para Al-Quran dan para kiai-kiai yang ada. Dan bahkan sempat saya nanya, berapa persen di dunia ini yang telah kamu kuasai? Maka ifrit itu mengatakan, aku telah menguasai para ulama di dunia itu 90%. Sambil ketawa-tawa. Semua sudah ada di kaki kami dan kami sudah menguasai hati mereka. Gitu. Nah, itu akhirnya ini biasanya sebenarnya akhirnya jadi pelajaran buat saya dan untuk saya bagian dari dakwah saya gitu. Memang nggak cuma sisi psikis dari masyarakat, tapi juga ada peran serta dari hal-hal yang sifatnya gaib yang itu juga memiliki peran penting tapi nggak kelihatan dari sisi psikologis gitu. Nah, menurut Bung Maya gimana itu? Ya, ada benarnya karena itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Kita mau menolak seperti apapun, itulah keadaan kita berdampingan dengan hal-hal gaib. Sebab itu apa namanya, Allah menyarankan, Rasulullah menyarankan segala sesuatu tidak perlu berlebihan, tidak perlu berlebihan, dan fokus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, dengan tetap berpegang teguh pada Allah dan Rasulullah. Cukup itu saja. Jadi menurut saya jalani yang kita bisa jalani, lakukan sebaik-baiknya. Kalau secara manusiawi saya menyampaikan kepada anak-anak muda biasanya, lakukan yang terbaik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin. Fokus terhadap apa yang bisa kamu lakukan. Jangan ragukan kemampuan kamu dan seterusnya. Artinya apa? Ini yang akan menyingkirkan hal-hal goib di sekitar kita, bahwa kayak sholat aja kan kadang kita ragu ya. Iya. Ini tadi saya Al-Fatihah kayak kelipet-lipet gitu ya. Udah sah belum ya? Sudah, gitu kalau saya. Ini tadi tahiyatul awal, tadi sudah duduk belum ya? Sudah, kalaupun belum itu sah. Itu harus kita lawan. Kalaupun belum, tadi nggak pakai tahiyat awal, itu pun sah, naik lagi. Udah, lakukan aja. Nah, besok saya harus lebih baik. Gitu akhirnya komitmennya. Nah, itu kan penting ya kalimat-kalimat seperti itu untuk kesehatan diri kita ya. Betul. Kalau enggak, iya ya, kan ini, wudhu lagi deh, wudhu lagi ujungnya. Nah, itu kan udah, padahal kita sudah punya pegangan bahwa kalau kita ragu, misalnya ragu nih, oh kita mau ulang ya perpanjang aja lagi. Oh oke, kalau tadi nggak tahiyat awal, ya udah saya lakukan lagi nih tahiyat awal dan panjangnya. Sebenarnya Islam sudah menuntun itu gitu ya. Iya. Tapi kalau dari sisi Setelah psikologis gimana, ada Bu? tuntunan Dari sisi tentang tentang ruqyah. ruqyah ini. Ruqyahnya ya, Iya. kalau menurut saya sejalan saja ya, nggak ada masalah. Karena tadi kembali, itu ada dalam hadis ada. Iya. Rasulullah juga pada masanya juga melakukan hal itu. Jadi kenapa kita harus menyaksikan gitu? Ya kayak bekam. Iya. Ya kan? Oh, bekam tuh dan sebagainya. Ada dalam masa Rasulullah itu dilakukan. Berarti apa? Baik-baik saja. Yang penting jangan over. Jangan tiap, ya waktu itu kan ada Ahmad Dhani ya melakukan bekam basah, artinya bekam yang disedot darah tuh sampai seminggu sekali, sebulan 2 kali, akhirnya dia drop, anemia dan sebagainya. Ya iya, segala yang berlebihan, sebaik apapun, sekarang makanan terbaik apa sih? Susu. Coba minum berlebihan, juga nggak baik. Makanan terbaik apa sih? Kacang hijau. Coba makan banyak. Asam urat. Apa yang terbaik? Buah. Coba makan buah. Sama, asam urat juga. Sama, itu sampai saya melihat ada orang masih muda. Itu dia umurnya baru 28, 29. Saya udah kena asam urat. Kok bisa? Asam urat tuh biasanya orang-orang lansia atau punya penyakit degeneratif. Apa sih yang membuat kamu seperti ini? Saya dari kecil itu makannya sayur. Porsinya banyak. Jadi kalau makan sayur doang itu bisa 1 piring. Sayur aja. Tidak makan yang lain. Orang bilang sehat ya. Tapi ternyata over. Segala yang over. Kan sudah ada takerannya.
karbo sekian, protein sekian, serat betul. sekian. Kalau tidak seimbang, segala yang tidak seimbang itu akan menjadi buruk. Nah, tadi kaitannya dengan ruqyah seperti itu ada di zaman Rasulullah, sudah ada hadisnya disunahkan. Hmm, Kalau ada kriterianya, tidak semua kesempatan kita, oh ada orang ruqyah, ada orang ruqyah, nggak gitu kan? Gitu. Itu kan saat genting, saat diperlukan, saat secara sadar kita sudah tidak bisa menyelesaikan tadi. Kok Ustadz kurang soleh gimana namanya Ustadz? Kurang, ya kan? iya. Kurang aware gimana? Hmm, Nggak mungkin. Tapi kok dia, nah orang-orang seperti ini kan butuh bantuan orang lain. Kalau saya nggak masalah. Misalnya kadang-kadang saya sendiri melihat ada klien yang datang dalam keadaan ini kok insting ya, insting saya bukan indera keenam, tapi lebih ke insting ilmiahnya gitu. Kayaknya saya nggak akan bisa menyelesaikan sebelum kamu ruqyah. Kamu sudah pernah ruqyah belum? Dan sebagainya. Duh ibu, kok sarannya sama ya sama ini yang lain. Eh, Padahal kan ibu belum ngobrol banyak sama saya. Saya melihat kok ada kegelisahan kok. Saya melihat kok ada sesuatu yang nggak bisa saya sentuh. Jadi menurut saya lebih baik kamu ruqyah dulu baru ketemu saya. hmm, Iya sih Bu, anak ini memang harus diruqyah dulu karena orang-orang kalau pagi katanya pedagang-pedagang itu ada di depan pagar rumah saya Bu. Terus manggil-manggil anak ini Bu. Oh, kenapa? Anak ini disuruh beli makanan dia. Katanya kalau habis anak ini beli dagangannya seharian tuh habis. hmm, Jadi dipanggil-panggil anak ini gitu. Nah, anak ini datanglah ke saya di drop gitu kan. Tolong Bu gini. Nah, ini diruqyah dulu saya bilang. Oh, Ibu bisa tahu sih anak ini emang begini, Bu. Bukannya tahu nggak tahu, kita kan ngelihat matanya ini matanya kok. betul. Ya kan Pak Dian ya? Dari Betul. sorot mata anak yang ada tempelannya dengan anak Beda. normal yang nakal, anak normal yang sakit, Hmm, yang butuh bantuan fisik psikis itu akan berbeda dengan berbeda, anak-anak yang betul. didampingi para ahal goib itu. "Hah, iya sih Bu bener Bu ya udahlah nanti kalau memang nggak kenapa-napa udah Ibu nggak usah ke saya lagi. Tapi kalau memang sudah diruqyah berkali-kali sudah dinyatakan bersih baru nanti ngobrol lagi sama saya. Baru kita bisa objektif Bu. Kalau begini nggak Betul. bisa Ibu kayak kita capek habis waktu dan tenaga, tapi anak Ibu nggak akan berubah. Karena pendampingnya, pembisiknya orang lain. Hmm, Ya, ya itu kita kalah kuat, nggak bakal sama kuatnya. Mereka punya kekuatan api, kita kekuatan tanah ya, iya. susah nggak matching. Jadi memang itu hal yang berbeda. Dan sekali lagi, silahkan itu berdampingan. Asal tidak mengatasnamakan sebagai psikolog ketika menjadi ruqyah, ya. Semua profesi tadi ada kompetensinya. Jadi sebutkan kalau perlu inform consent. Saya saat ini sedang sebagai ruqyah ya. Hmm, Ketika saya memasukkan unsur psikologi, hipnoterapi, Bapak mau pegang yang mana? Mana yang lebih dominan dulu? Atau saya izin ya, saya menggabungkan hipnoterapi dengan ruqyah. hmm, Pada orang tuanya kita sampaikan, kepada hmm, orang yang bertanggung jawab atau orang yang membawa. hmm, Supaya dia paham bahwa yang dilakukan adalah ruqyah dan hipnoterapi. Kalau enggak, jangan sama dia ruqyahnya sekuler gitu kan, repot. Kenapa? hmm. Itu loh, ada bahasa-bahasa kayak begini. Itu kan nggak ada dalam ilmu ruqyah. Padahal Ibu Bapak menggabungkan antara ruqyah dan hipnoterapi. Gitu kan Pak? Ada bahasa-bahasa hipnoterapi yang memang Ada, khas. ada. Bahasanya khas. Emang itu harus dilakukan karena itu frekuensinya juga beda. Iya. Nah, nanti kalau orang orang ruqyah yang maaf yang apa namanya fanatik, bahasanya beda loh. Nggak semuanya doa. Hati-hati. Kan Hmm. gitu Pak. Kadang saya pakai musik, Bu. Nah, loh, lain lagi kan? Itu Iya. udah barat lagi, hipnoterapi barat. Nah, kalau ada orang yang ya, itu dipersilakan selagi ada inform consent tadi. Iya. Inform consent memang pentingnya kalau ditulis itu kalau berkaitan dengan hukum, Hukum, betul. perdata dan pidana. Hmm, Tapi kalau tidak tertulis pun bisa. Maka gunanya CCTV, Bapak kalau praktek saya sarankan CCTV yang bisa menangkap suara. betul. Ada sih, Bu. Ya, jadi sehingga kalau terjadi sesuatu ini ada CCTV-nya, ini ada Hmm, dokumennya iya. sehingga
tidak disalahkan. Karena ada satu CCTV yang saya selalu bawa, Bu. Oh gitu, Saya bisa connect Masya langsung ke Allah. laptop dan lain apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung jadi rekaman, record. Ya Allah, Gitu. setiap angkatan saya mengajar ada tipe-tipe mahasiswa seperti Bapak. Ya, paham teknologi, lengkap ilmunya, itu bahagia banget saya, Masya Allah. Saya jadi banyak belajar. Terima kasih. Ya, itu juga jadi membuat kelas menjadi lebih berwarna, gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat ya Pak. Ya, Lengkap banget, amin. ada ruqyah. Amin. Bekam bisa Pak? Bekam? Bisa, Bu. Tuh kan, lengkap Bu. Yuk kita Saya silaturahmi yuk sama Pak Dian. Allah. Bisa Akupunktur saya selonjor, bisa, bisa Bu. bisa Complicated dia, rebahan ya kan. berarti Gelar complicated tikar dia. ini ada 2 hari 2 malam juga Multi kurang talent, pasti. Bu. Iya benar Pak, Zainuddin multi talenta nih Pak Dian. Talenta banget, Allahu Akbar ya. Allah hadirkan Pak Dian di tengah kita, mudah-mudahan membawa kebaikan buat semuanya. Dapat bisa umrah bareng ya Bu. Amin. Ya, Ya. amin Amin. ya Allah, amin, Amin. amin. La baik, Allahumma la baik. Amin. Amin ya Allah. Apa Cahaya Azami wisata insyaallah ya. Kita Amin. lihat nanti. Kita lihat nanti. Amin. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin disampaikan dalam pertemuan ini? Absensi jangan lupa. Iya, absensi sebelum jam 10 ya. Aduh, 4 menit lagi. 4 menit Silakan. Oh gitu, oh iya ya, saya Sebelum belum jam absen 10. nih. Maaf saya tadi Udah, Bu, lupa. udah, Bu. Portal udah saya belum. buka. Ini saya absen berarti dulu. Waduh, Takut kelewat, makanya diingetin. iya. Sudah absen, Bu Nur, Pak Zainuddin? Udah, Bu, Udah, sudah. udah. Baik. Bu Nur, putranya berapa, Bu Nur? Tinggalnya Iya. di mana Ibu Nur nih? Saya tinggal di Cibubur, Ibu. Oh, Cibubur ya. Iya. Putra-putrinya berapa Ibu? Dekat ini Ibu, dekat Transmart. Transmart Cibubur. Iya. Oh, oke. Ya, rumah sakit apa Permata ya? Bukan. Iya, sekitaran itu ya Bu. Oh, oke. Sekitaran Iya, itu. baik. Berapa putra-putrinya Ibu? Belum ada Ibu. Oh, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya ya Bu ya. Iya. Mohon maaf pertanyaannya. Saya spontan aja menanyakan. Ya, mudah-mudahan sehat selamat ya. Amin. Ya. Ini aja Bu. Ya, alhamdulillah. Pak Zainuddin bagaimana Pak? Bapak tinggalnya di daerah? Saya di Priuk, Bu, Pelumpang. Di Priuk, Pelumpang. Baik. Ya, Ada di Pelumpang, Bu, bersama Pasar keluarga. Ular, Bu. Oke, ya. Belakang Pasar. Ya. Agak Masih paham. joker, Bu. Bagaimana? Masih joker, Bu, jumlah keren. Oh gitu, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Yang penting pakai keren tadi, Pak. Doain, Bu, insya Allah tahun depan, insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah, Amin. Masya Allah. Calon mah banyak ya, Pak. Calon 1, calon 2, calon 3 ya, Pak. Terlalu banyak calon tuh Pak Zainuddin. Ya, jadi sebelum Doain insya Allah ini, tahun depan, Bapak, Bu. ya, sebelum berkeluarga segera selesaikan teori-teori, tugas-tugas ya, jurnal-jurnal. memang Karena harus, kalau Bu. sudah berkeluarga nanti pasti kesibukannya juga berbeda, gitu ya.
belum Siap, tentu siap, Bu. ridho Siap, Bapak kuliah malam-malam begini, Pak. Ya, jadi nanti siap, Bu. disegerakan, selesaikan sebaik-baiknya. Gitu ya, Pak Senudin ya. Kita doakan yang Siap, terbaik, Bu siap. Nur. Nanti berguru di Pak Dian, Bu. Ya, baik. Iya, iya. Berguru dengan Pak Dian. Pak Dian tinggalnya di daerah mana, Pak Dian? Saya dekat Bu Nur di Harvest City, Bu. Ujungnya Cibubur juga. Cibubur. Maksudnya Cilengsi, tapi alamat saya Bekasi. Oh, Cilengsi yang Bekasi, dekat Jadi buah, apa namanya? perumahan Nama. saya di Taman Mekarsari, Bu. Taman Buah Oh, Mekarsari. oke, Itu kan masuknya kan Mekarsari. Cilengsi itu. Tapi ya Ya. karena perumahannya lumayan besar, 1.350 hektar, jadi masuk ke bagian Bekasi juga. Bagi Dan dua. saya masuknya alamat Oh, Bekasi. dibagi Oh, di dua, Harvest, Pak. Iya, di Harvest City. Oh, di Harvest. Iya, Oh, gitu. alhamdulillah. Berapa putra-putri Bapak Dian? Putri 1, alhamdulillah udah 30 juz, Ibu. Terus Oh, Alhamdulillah, wah luar biasa, Pak. Usia 2, berapa, Pak? Udah. yang putri yang pertama dia usia 18 tahun sekarang. Itu yang kedua sama Udah ketiga. penghafal Al-Quran. Luar Iya, biasa. alhamdulillah udah 30 juz dia. Nah, yang kedua baru 21 gitu. Yang ketiga baru 5 juz. Masya Waduh, Allah. Masya Allah itu, Jadi Pak. satu Luar perempuan, dua biasa. laki ya, Pak? Dua laki, betul. Adiknya laki. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berkat Amin. labbaik, Allahumma Ya labbaik. Rab, Gitu. amin, amin. Iya, iya. Amin, amin, amin. Kita belajar dari beliau nih. Amin, amin. Insyaallah. Alhamdulillah. SMA. Jadi 18 itu SMA ya, Pak ya? Udah kuliah, Bu. Yang satu Oh, itu udah 18. kuliah di ekonomi Islam dia ngambilnya. Gitu. Tapi Oh, kemarin di mana? maunya kedokteran, tapi belum dapat, makanya akhirnya dia coba ngambil ekonomi syariah, tapi masih belajar Oh, kedokteran juga. Gitu. UI, kedokteran UI. Ngajarnya sih kalau nggak UI, UIN. Gitu. UI, UIN. Kenapa UIN, Pak? Ya, yang agak mudah buat masuk kali ya. PN aja, Pak. UPN. Iya, UPN. Iya, salah yang itu juga UPN, UIN, sama UI. 3 yang dia kejar Ya. tahun besok. Karena ini kebetulan kan anak saya kedokteran UPN. Oh. Ya. Tapi udah lulus, udah lama lulusnya. Jadi anak saya satu perempuan usia 27 sekarang. Jadi sudah menikah juga gitu. Nah, kedokteran UPN. Pada saat itu saya datang survei ya ke UIN. Ya ini mohon maaf ya. Waktu itu sih tahun ke-8. Tahun ke-8 UIN buka kedokteran. Jadi saya survei sendiri, Pak, di lokasinya, bertanya tentang dosen-dosennya. Kebetulan suami saya juga dokter, jadi ada beberapa yang kenal di sana. Kita ngobrol dalamnya gitu dan sebagainya. Ini menurut saya belum mumpuni. Oh, gitu. Sayang kalau anak Bapak di sana sebenarnya ya. Ini kalau boleh jujur ya. Iya. Karena saya melihat ruang labnya, saya melihat ruang-ruang yang tersedia gitu. Enggak sepuas ketika saya melihat fasilitas itu di UPN. Iya. Nah, kebetulan pada saat itu UPN tuh baru tahun kedua jadi negeri. Anak saya masuk. Gitu. Nah, saya lihat fasilitas karena dia sudah belasan tahun kan membuka kedokteran. Betul. Dan veteran kan, jadi istilahnya semi tentara. Militer, Jadi nggak betul. berani tuh bully-bully Betul. atas apa senior junior itu nggak ada, Pak. Karena nggak terjadi itu gitu. Karena mereka di bawah naungan veteran. Betul. Jadi buat saya aman, insya Allah, Pak. Jadi siap, Bu. dan sekarang juga di UPN sudah ada spesialisnya kalau nggak salah radiologi. Lagi dalam waktu dekat apa gitu. Siap. Jadi, Bismillah, nanti diarahin, insya Allah. Bismillah ya, UPN. Jadi emang plus minus ya, artinya mungkin seorang sebelah mata dan sebagainya. Tapi saya merasa jauh lebih penting adalah kesehatan mental ketika mahasiswa itu berada di lingkungan belajarnya. Tidak tertekan, tidak ditekan, dan tidak ada dosen-dosen yang membuli, membuat
kalimat-kalimat yang seperti yang saya dengar di mana-mana itu tidak terjadi. Kalau memang memilih kedokteran, kalau nggak UI, nggak nyampe di UI ya UPN lah, UPN, sama-sama di siap, Jakarta juga. siap. Kalau UIN ya monggo, akhirnya misalnya terjadi di sana ya dipersilakan. Tapi Iya, saya melihatnya dari sisi keprofesian itu betul. sayang, Betul. capeknya sama, ininya lama, dan Kualitasnya berbeda jauh kemudian saya ya. juga pada saat tahun ke-8 itu saya bertanya berapa orang lulusan UIN yang sudah spesialis. Nah, pada saat itu hanya 1 orang Oh, dari sekian tahun perjalanan. Kenapa? Berarti proses seleksinya kan nggak masuk. betul. Oh, Nah, pantesan itu menjadi, tulisannya dia pendidikan kedokteran, Bu. iya, sayang Mbak, jangan. Siap. Bukan jangan ya, maaf. Artinya kalau Prioritas yang punya lebih baik, potensi, betul. ya kita Siap. berusaha memberi informasi yang terbaik. Betul. Lebih luas lah, kalau UPN lebih jangkauannya, dan dia nanti bisa bertugas di RSPAD, di RS Polri, karena aksesnya cukup luas. Siap, makasih edukasinya. Ya, Mantap. mudah-mudahan yang terbaik. Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Mudah-mudahan komunikasi ini, obrolan ini menjadi silaturahmi, Ya menjadi Rabb, amin. ilmu Amin. buat kita semua, dan saya yakin sekali Bapak-bapak Ibu yang luar biasa ini bisa menjalankan proses perkuliahan S3 ini sebaik-baiknya, Amin. secepat-cepatnya, Amin. sehebat-hebatnya, Amin. dalam keadaan sehat, waras, Amin. damai, rezeki banyak berlimpah ruah, Ya Rabb, sehingga amin. semua. Amin. Baik, Amin. terima kasih Bapak Makasih, dan Ibu. Bu Selamat Maya. malam, selamat Terima kasih Bu, beristirahat. makasih Salam. Pak Dian. Terima kasih Assalamualaikum Nudi warahmatullahi ya wabarakatuh. izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya, Makasih sehat selalu. Bu Maya. Terima kasih Sampai. sama-sama. Amin. Ya.